Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Metal Gartajami dengan NIM 1903030029, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku ketiga mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku Teori Sosial Eropa Kontemporer. Baik, bagian pertama, tradisi disiplin. 1. Pendiri, klasik, dan kanon dalam pembentukan teori sosial. Seperti yang ditunjukkan oleh Peter Breck tahun 2002, tidaklah cukup untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tokoh-tokoh dan konsep-konsep kunci yang telah berkontribusi pada pembentukan teori sosial tanpa pada saat yang sama membahas jaringan intelektual, mode transmisi tekstual, dan proses inklusi dan pengecualian yang membuat teori menjadi disiplin yang bisa dikenali dan didefinisikan, di mana peristiwa pendirian biasanya menyiratkan tindakan konstitutif atau sering dianggap sebagai pahlawan ilmiah atau jenius kreatif. Kemunculan klasik sering menunjukkan klarifikasi dan evaluasi teks atau sering diperlukan sebagai objek praktis dan sumber daya analisis. Diskusi tentang penulis dasar biasanya menggunakan repertoar metafora, arsitektural, dan genetis, terminologi, struktur, atau cetak biru konseptual. Sebaliknya, gagasan tentang karya klasik cenderung berkonotasi dengan kualitas abadi tertentu, terkadang melalui perbandingan dengan komposisi musik Eropa yang hebat pada akhir abad ke-18 atau risalah filosofi kuno Yunani dan Romawi, atau ia menyarankan suatu tekstual kulewesan yang memberi sebuah karya resonansi budayanya bagi pembaca umum atau komunitas rekan-rekan ilmiah. Akhirnya, gagasan tentang kanon konsep dan frasa yang berwibawa sering diekspresikan melalui analogi pada bidang estetika, sastra, dan agama seperti dalam kutipan seremonial dan trinitas liturgi Durkheim, Weber, Marx, bahkan ketika mereka dinodai sebagai teori sosial mati, putih atau laki-laki. Bagaimanapun juga, pendekatan sejarah teori tidak hanya subjek pesona atau fiksasi, tetapi juga merupakan situs konflik dan kontentasi yang sedang berlangsung. Bahkan ketika warisan teori sosial disebut pendiri, klasik, atau kanon, tahapannya juga harus dibedakan dan dijelaskan. Untuk sebagian besar teori sosial Eropa modern mungkin secara longgar dijadikan sebagai respons intelektual terhadap perselisihan politik di Eropa, terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer yang melibatkan Prancis dan Jerman, yang kemudian melakukan perjalanan atau bermigrasi ke dunia bahasa Inggris dan sekitarnya. Terkadang akhirnya kembali ke tempat asal mereka, atau kadang-kadang menemukan rumah dalam konteks non-barat. Secara khusus, pertukaran konseptual dan siklus intelektual ini dapat didefinisikan oleh pola dominan perubahan budaya dan stabilitas sosial yang membedakan periode-periode utama sejarah barat modern seperti yang dibingkai oleh Revolusi Prancis pada abad ke-18, Perang Prancis-Rusia di abad ke-19, dan dua perang dunia di abad ke-20. Yang berikut teori sosial sebagai fasilitator dan katalisator. Sejak akhir tahun 1970-an, peneliti di bidang ilmu sosial dan humaniora telah menunjukkan perkembangan minat dalam teori sosial. Teori sosial telah berhasil menduduki posisi intelektual fasilitator dan katalisator dalam hubungan humaniora dan ilmu sosial. Maksudnya adalah ruang di mana perdebatan lintas disiplin didorong, disalurkan, dan dikoordinasikan. Mirip dengan cara dalam perjalanan abad ke-20, matematika telah menjadi bahasa yang digunakan untuk mencapai wawasan dari suatu cabang ilmu pengetahuan. Sebelumnya, disiplin akademis lain, terutama filsafat dan sejarah, memiliki peran ini dalam ilmu sosial, dan tidak ada alasan untuk saat ini. Bagaimanapun, teori sosial adalah yang utama kendaraan di mana perdebatan intelektual terjadi. Mengapa teori sosial?
Mengingat pentingnya teori sosial saat ini, orang akan mengharapkan kejelasan tentang peran tempatnya ilmu sosial, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ada ketidakpastian yang tumbuh sebagai untuk apa teori sosial dapat atau harus mencapai, terutama dalam hubungannya dengan berbagai sosial ilmu yang seharusnya dilayaninya. Ironisnya, ada lebih banyak konsensus tentang masalah ini selama periode sebelum keunggulan teori sosial. Masalah teori sosial hari ini adalah bahwa pandangan khususnya tersebar luas hingga 2 dekade lalu, tetapi todakah dapat dipertahankan lagi? Pandangan pertama memahami teori dalam deduktif nomologis istilah sebagai satu set hukum dan kondisi awal dari mana hipotesis empiris dapat diturunkan. Pandangan kedua melihat teori dalam istilah representasional, menyediakan bangunan konseptual blok untuk menangkap atau menggambarkan dua empiris. Dua pandangan deduktif dan representasi tidak selalu eksklusi satu sama lain, dan beberapa penulis berlangganan kedua, namun mereka berbeda secara analitis. Yang berikut ada teori sosial dan teori filsafat politik. Ilmu sosial mewarisi dari filosofi politik pertanyaan mereka yang paling mendasar. Pengamatan ini adalah titik awal untuk Lux Boltanski dan Lawrence Devanot dalam De la Justification, yang menunjukkan bahwa pendekatan teoritis yang paling jelas dalam ilmu sosial seperti holisme ontologis dalam banyak sosiologi dan individu, mencoba menemukan alasan teoritis untuk mengasumsikan bahwa kesepakatan antara manusia adalah mungkin. Kedua pendekatan ini menggadaikan satu tanah untuk perjanjian tersebut, identitas kolektif atau nilai pasar dengan pengorbanan, kehilangan pemahaman tentang bagaimana satu bentuk kesepakatan daripada yang lain, keadilan evaluasi moral politik yang dipekerjakan manusia dalam situasi yang membutuhkan pembenaran adalah filosofi politik praktis yang berasal dari pendekatan kanoniasi terhadap teori politik. Dengan demikian, filosofi politik normatif diupayakan secara empiris, ditemukan dalam kehidupan sosial, dan bentuk penalaran ini muncul sebagai sesuai dengan politik setiap kali ada pencairan dasar perjanjian IE. Pemisahan teori sosial dari filsafat politik seperti yang didiagnosis oleh Boltanski dan Devanot sering dianggap bertepatah dengan penurunan filsafat politik. Jika ini meskipun, maka akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah cara untuk memecahkan masalah politik dengan cara lain daripada filsafat, karena masalah politik tidak akan hilang. Pada pandangan yang lebih dekat, memang apa yang terjadi bukanlah hilangnya filsafat politik, tetapi penyelarasan dari bentuk teori politik tertentu dengan liberalisme individualis. Pada intinya, dengan pembahasan yang agak teknis tentang ilmu sosial, kombinasi genre seperti itu memerintah atas dunia sosial politik selama banyak periode pasca Perang Kedua. Jika ada tanda-tanda hari ini bahwa akhir pemerintahan itu tercapai, sudah saatnya untuk memahami moda tata kelolanya. Yang berikut munculnya sosial dalam politik. Dari asal-usul pada Yunani kuno, istilah politik mengacu pada apa yang manusia menangani kesamaan atau untuk aktivitas mereka dalam menangani hal-hal tertentu dalam umum. Cara yang sangat spesifik untuk berbicara tentang koneksi antara manusia yaitu diperkenalkan dengan istilah masyarakat, dan sebagai hasil istilah ilmu sosial muncul pada abad ke-18 yang lebih kuat untuk secara bertahap mengganti atau setidaknya mengurangi sentralitas istilah-istilah karir. Istilah masyarakat mengalami beberapa fase. Awalnya itu tidak memiliki makna politik langsung. Masyarakat adalah asosiasi sukarela manusia yang datang bersama untuk suatu tujuan.
namun secara bertahap itu akan digunakan dalam ilmu moral dan politik, khususnya dalam debat Prancis dan Skotlandia, dan memperoleh tempat denominasi untuk objek utama kehidupan sosial politik di sana. Dalam kombinasi seperti masyarakat politik dan masyarakat sipil, itu tidak memiliki kelas tetapi negara, tetapi dari sudut pandangan teori kontrak, yaitu sebagai agregasi manusia yang telah bersatu untuk suatu tujuan, menyiratkan sekarang bahwa semua manusia di wilayah tertentu. Dengan demikian, ia mempertahankan makna aslinya, tetapi sekarang dipekerjakan dengan cara analogi dan hipotesis kontraktual untuk menjelaskan munculnya pemerintahan manusia dalam kondisi kebebasan yang setara. Yang berikut, momen revolusi. Revolusi ini memberikan ekspresi kelembagaan pada aspek politik dari budaya otonomi individu yang lebih luas yang merupakan elemen kunci dari modernitas. Dalam pengertian ini, sebagian besar era ini dapat dilihat sebagai pembebasan manusia dari ikatan yang dipaksakan, tetapi pembebasan ini jauh dari masalah. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Claude Lefort, ciri modernitas ini ketika ia didefinisikan sebagai independen, individu tidak menukar satu kepastian dengan yang lain. Modus baru eksistensi individu dalam cakrawala demokrasi tidak hanya muncul sebagai janji untuk mengontrol takdirnya sendiri, tetapi juga dan tidak kurang sebagai perampas jaminan identitas seorang atas jaminan yang pernah tampak diberikan. Pembebasan ini diartikan sebagai peningkatan kontingensi dan ketidakpastian dalam kehidupan manusia. Jika pandangan ini benar-benar valid, seorang harus mengharapkan filosofi kontingensi dalam gaya Richard Rorty, misalnya bertindak pada teori politik liberal individualis untuk mendominasi panggung intelektual selamanya setelah revolusi yang sukses. Namun secara historis ini sama sekali tidak terjadi. Sebaliknya, momen sejarah yang kita bicarakan muncul sedemikian rupa sehingga kebangkitan nyata dari contoh politik memerlukan pengurangan teoritisnya. Yang keempat, teori dan teologi sosial. Tema-tema teologis tidak diragukan lagi penting bagi kehidupan klasik awal abad ke-20. Ahli teori khususnya bagi pemikiran Jerman seperti Max Weber dan lain-lain, para penulis ini terobsesi dengan jenis masalah metafisik yang menyiksa dari skema nilai etis akhir yang hancur diangkat oleh novel Tolstoy dan Dostoyevsky. Dekade awal hingga pertengahan abad ini juga melihat gelombang luar biasa dari keterlibatan yang diinformasikan secara teologis dalam pemikiran sosial di antara intelektual pengasingan Yahudi dipengaruhi oleh filosofi fenomenologis dan eksistensialis. Namun di akhir abad ke-20, banyak dari pemikiran ini tampaknya tergelincir dari tangan sarjana dalam ilmu sosial. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak dorongan jatuh ke teolog kebebasan Amerika Latin mengambil isyarat mereka sebagai dari intelektual Kristen antifasis sebelum di Eropa seperti Bonhoeffer di Jerman atau Pasolini di Italia. Postmodernisme menimbulkan masalah teologis bagi teori sosial sejauh ia mengangkat pertanyaan tentang legitimasi alasan ilmiah sebagai proyek sekuler modernis, skeptisisme tentang proyek penyelidikan rasional otonom menyoroti keangkuhan gagasan emansipasi yang tercerah dari dogma partikulasi, tradisi, kredo, dan otoritas, larangan Bacon pada berhala pikiran atau keberanian Kant dalam menggunakan alasan sendiri-sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain, menunjukkan keinginan untuk membuang gaya perasaan, penginderaan, pengalaman, dan pengakuan tentang sebagai hal yang asing bagi gagasan kita tentang pengetahuan yang membumi.
Teologi dalam pengertian ini tampaknya menyuburkan proses modernisasi sejauh ia mensistemasikan pengalaman di sekitar penada transendental yang bersatu, tetapi pada saat yang sama dikeluarkan dari imajinasi ilmiah modern ke arah mitos. Di samping alegori, metafora, perumpamaan, dan kiasan teologis tampaknya berdiri di sisi yang lain yang tersumbat dari tatanan logosentris yang tidak toleran terhadap semua keraguan akal. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak.